Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan latihan praktikum untuk pemeriksaan fisik abdomen. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa untuk pemeriksaan fisik abdomen, urut-urutannya yang pertama adalah inspeksi, yang kedua adalah auskultasi, yang ketiga palpasi boleh, kemudian perkusi juga boleh. Ya, jadi yang ketiga dan keempat ini boleh acak. Yang penting adalah setelah inspeksi kemudian adalah auskultasi, gitu ya. Oke, langsung saja. Kalau untuk peralatannya saya kira cukup, untuk stetoskop saja sudah cukup. Kalau mau lebih lanjut lagi untuk pemeriksaan fisik abdomen, yang digunakan adalah ada Medline untuk mengukur lingkar perutnya, gitu ya. Oke, kali ini kita belajar untuk yang pemeriksaan fisik tanpa menggunakan pengukuran Medline. Tapi nanti besok saat Oscar misalnya ada toolnya menggunakan Medline, gunakan pakai Medline saja ya. Oke, yang pertama fase orientasi. Fase orientasi seperti yang sudah kita ketahui, mulai dari salam gitu ya, assalamualaikum, kemudian memperkenalkan diri, menanyakan pasien, mengecek pasien, mengecek gelang identitas dari pasien gitu ya. Kemudian menjelaskan tujuannya untuk pemeriksaan ini, itu pemeriksaan apa gitu ya. Karena untuk pemeriksaan fisik abdomen ya, nanti kita sampaikan bahwa tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik perut. Sampaikan perut, jangan abdomen ke pasien gitu ya. Oke, kalau sudah berarti langsung masuk fase kerja saja gitu ya. Masuk fase kerja, jangan lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa handsrap. Kalau sudah handsrap, privasi, ya, jangan lupa privasi ditutup, ya, persiapkan alatnya, persiapkan pasiennya, gitu. Kalau sudah privasi, sudah aman, ya, kemudian memposisikan pasien saat kondisi berbaring miring, ya, diinstruksikan untuk supinasi seperti ini. Oke, kalau posisinya tidak nyaman ya diposisikan senyamannya. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, langsung kita masuk fase kerja langsung saja gitu ya. Kita buka area abdomennya saja yang kita perlukan. Oke, misi apa? Saya buka area abdomennya. Nah, ya, makin area terbuka maka makin jelas saat kita melakukan inspeksi. Oke. Yang pertama yang diinspeksi komponennya adalah, yang pertama adalah bentuknya. Kita lihat bentuknya dari atas, apakah simetris atau tidak. Kemudian dari samping, terlihat kecembungannya atau tidak ya, cembung atau tidaknya. Normalnya harusnya simetris, kiri kanan sama, kecembungannya datar atau sedikit cembung gitu ya, jangan sampai terlalu cekung atau terlalu cembung sekali. Kemudian komponen yang kedua adalah letak umbilikus. Letak umbilikusnya posisinya harusnya di tengah atau di center. Jangan sampai miring ke kiri atau miring ke kanan. Kalau ada yang miring ke kiri dan ke kanan, berarti ada massa yang mendorong sehingga umbilikus bergeser ke kiri atau ke kanan gitu. Kemudian berikutnya ada tidaknya lesi. Kita lihat seluruh area abdomennya. Yang misalnya bekas operasi atau bekas trauma gitu ya. Kemudian distribusi rambut juga harus kita cek. Distribusi rambut mulai dari bagian atas, area umbilikal sampai area ke bawah, distribusinya rata atau tidak. Kemudian ada warna kulitnya. Warna kulit juga harus kita cek. Warna kulit normalnya adalah sama dengan area sekitar, jangan sampai ada yang terlalu hitam, namanya hiperpigmentasi ya, atau misalnya yang berwarna kemerahan, misalnya mengalami inflamasi dan lain sebagainya. Kalau pada pasien-pasien yang mengalami obes, bisa kita cek nanti di situ ada linea alba atau misalnya bekas-bekas strie. Pada ibu-ibu hamil ada strienya gitu ya. Itu komponen inspeksi. Setelah inspeksi, tadi yang kedua adalah auskultasi. Ya, kita siapkan alatnya, auskultasi. Tujuan auskultasi adalah untuk mengetahui bising usus. Bising usus normal adalah 3 sampai
33, boleh menggunakan referensi itu juga boleh. Tapi ada yang menggunakan 5 sampai 35, boleh silakan. Yang penting kalian menggunakan referensi yang mana, ya. Kemudian kita cek terlebih dahulu. Ya, kalau sudah posisi stetoskop sudah nyaman, kita akan melakukan auskultasi. Ingat, ada 12 titik, ya. Kalian pelajari lagi 12 titik saat auskultasi. Kuadran kanan atas ada 3 titik, kuadran kiri atas ada 3 titik, kiri bawah ada 3 titik, kanan bawah ada 3 titik. Jadi semuanya ada 12 titik, ya. Mulai dari yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rasakan bunyinya, dengarkan bunyinya di setiap titik itu. Ketika ada yang tidak terdengar bunyinya, maka di titik itu mengalami kelainan. Kemudian kalau sudah 12 titik kita auskultasi, kita hitung bising ususnya. Bising ususnya kita cek di titik McBurney, ya. Jadi ada umbilikus, kemudian ada sias, spina iliaca anterior superior, ya, sepertiga bawahnya kita cek di sini. Ya, kita tekan, kita dengarkan selama 1 menit full ada berapa bising ususnya, gitu. Nah, kalau sudah dihitung selama 1 menit full itu ada berapa, ya tinggal kita tuliskan saja. Oke, itu untuk tahap yang kedua, yaitu auskultasi. Kemudian tahap yang ketiga, palpasi boleh, perkusi boleh, gitu ya. Kalau misalnya mau perkusi dulu, makanya kita perlebar lagi area abdomennya. Ingat, perkusi ada 2 cara. Yang pertama paralel, yang kedua adalah zigzag. Ya, kita pakai yang zigzag terlebih dahulu, mulai dari bagian kuadran kanan atas. Kita ketuk, ketuk, ketuk. Nah, kita dengarkan bunyi perkusinya, apakah timpani atau hipertimpani, gitu ya. Normalnya adalah timpani. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini timpani. Oke, turun ke bawah lagi, gitu ya. Terus sampai seluruh area abdomen. Jadi ini yang model zigzag. Boleh kita pakai paralel. Kalau paralel ya dari sebelah kanan pasien, kembali lagi ke kanan pasien, kanan pasien lagi. Nah, terus sampai seluruh area abdomen kita perkusi. Kita dengarkan di mana bunyi timpani normalnya ataupun hipertimpani, begitu ya. Atau mungkin kalau ada masa bisa terjadi peredupan suara. Gitu. Nanti peredupan suara kita cek lagi apakah di kuadran kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, atau kiri atas. Kita spesifikkan lagi di sana. Oke, itu untuk perkusinya. Yang terakhir, yang keempat adalah palpasi. Syarat palpasi adalah lutut pasien harus ditekuk. Itu tadi syaratnya, ya. Jadi untuk pemeriksaan inspeksi, kemudian auskultasi, perkusi, lutut tidak ditekuk tidak masalah. Tapi kalau saat palpasi, lutut pasien harus ditekuk, gitu ya. Oke. Lutut pasien ditekuk, nah seperti ini, supaya tidak mengalami peregangan otot rectus abdominalisnya. Ingat juga palpasi ada 3 komponen, ringan, sedang, dalam. Kita ringan terlebih dahulu, ya. Ringan, 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 ringan. 4 kuadran kita palpasi secara ringan terlebih dahulu.
Kalau ringan saja pasien sudah mengeluhkan nyeri, stop. Jangan dilanjutkan ke yang sedang ataupun yang dalam. Kalau ringan tidak ada masalah, kita perdalam lagi sedang. Nah, kalau sedang kita menambahkan tenaga supaya permukaan dari organ dalam bisa kita raba. Kalau ada massa, maka dispesifikkan di bagian tersebut, kita cek ada masanya berapa, jumlahnya, diameternya, dan lain sebagainya. Kita cek lebih spesifik, lebih dalam, dan lebih lama lagi. Nah, sedang. Dalam, kalau dalam berarti powernya harus lebih tambah lagi. Itu dengan syarat sedang tadi pasien tidak menunjukkan respon yang nyeri yang luar biasa. Kalau nyeri lagi, tidak usah dilakukan palpasi dalam, gitu ya. Kalau satu tangan kuat, nggak masalah satu tangan. Kalau tidak kuat, boleh di double, gitu ya. Nah, kalau untuk palpasi dalam, boleh sambil diinstruksikan untuk tarik nafas dan menghembuskan kepada pasien, gitu ya. Karena memang akan membuat sensasi yang tidak nyaman kepada pasien. Oke, tarik nafas Bapak, hembuskan. Oke, ya, makin dalam lagi, makin dalam lagi, makin dalam. Oke, makin dalam. Itu juga sama tujuannya untuk mengetahui ada massa atau tidaknya di situ. Berapa ukuran dari massanya, ya, massanya bisa berupa ada keganasan ataupun tumor, begitu ya, bisa terjadi di area kolon, maka perlu kita cek dengan palpasi dalam seperti itu. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, biasanya kalau pasien-pasien dengan gangguan sistem hepar bisa mengalami asites, maka tadi yang saya sampaikan bisa kita ukur dengan lingkar perutnya menggunakan Maitland. Prinsip 1, perempuan jangan sampai melebihi 80, laki-laki jangan sampai melebihi 90 cm, gitu ya. Kalau sudah melebihi 80 untuk perempuan atau 90 untuk laki-laki, maka biasanya mengalami obesitas, gitu ya. Dan sudah selesai fase kerjanya, maka boleh kita rapikan kembali pasien dan sambil terminasi, gitu ya. Saya kira mahasiswa sudah hafal bagaimana untuk melakukan terminasi, gitu ya. Jangan lupa baca hamdalah, kemudian membereskan pasien, membereskan alat, dan seterusnya dibuka kordennya lagi seperti itu ya. Oke, saya kira itu untuk pemeriksaan fisik abdomen sebagai pengganti skilet. Tidak untuk pemeriksaan fisik abdomen pada mahasiswa S1 keperawatan tingkat 2. Oke, saya kira cukup, bisa dipraktekkan sendiri nanti jika Anda menggunakan teman sendiri ataupun menggunakan Phantom untuk persiapan OSKA-nya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.